Di bawah langit senja yang berwarna jingga, Arya menatap perempuan di depannya dengan senyum lebar. Wajah Cantika begitu bercahaya sore itu, dihiasi senyum yang membuat siapapun betah berlama-lama menatap. Di tangan Arya, cincin perak kecil berkilat pelan, bergetar sedikit karena gugup. Cantika, aku nggak punya banyak janji. Tapi satu hal yang pasti, aku akan berjuang biar kamu nggak kekurangan apapun. Cantika tersenyum lebar, matanya berbinar. Ia mengangguk dan menerima cincin itu tanpa ragu. Mereka resmi bertunangan sore itu, di kafe kecil tempat mereka pertama kali bertemu. Dari awal, Cantika memang suka lelaki mapan. Ia bukan tipe perempuan yang mudah terpesona oleh kata-kata manis, tapi oleh kepastian. Dan Arya, dengan pekerjaan stabil di perusahaan besar, mobil yang selalu bersih, serta gaya bicara tenang, adalah sosok yang terasa aman untuk masa depan. Beberapa bulan kemudian mereka menikah. Hidup awal rumah tangga berjalan seperti impian yang dulu Cantika bayangkan, apartemen di tengah kota, liburan ke Bali, belanja akhir pekan di mall. Arya tak pernah menolak kalau Cantika minta skincare, tas, atau baju baru. Biar istriku tampil cantik, aku juga yang bangga, katanya suatu kali sambil mencubit pipi Cantika yang licin. Cantika tertawa. Tapi jangan marah kalau nanti dompetmu tipis ya. Selama aku bisa kerja keras, nggak masalah, jawab Arya ringan. Dan Cantika percaya. Ia pikir, lelaki seperti Arya akan terus begitu selamanya, kuat, mapan, dan mudah memberikan segalanya. Namun waktu berjalan cepat. 2 tahun setelah menikah, Arya mulai jarang bercerita tentang kantornya. Ia pulang larut malam, kadang terlihat lelah, dan beberapa kali termenung sendiri di balkon apartemen. Suatu malam, Cantika menemukan Arya duduk diam sambil menatap lembaran kertas di tangannya. "Kamu kenapa, Yah?" tanyanya lembut. Arya hanya tersenyum hambar. "Cuma laporan kerja, sayang. Ada beberapa hal yang gak beres." Cantika duduk di sebelahnya. "Kamu jangan terlalu stres. Nanti malah sakit." Arya mengangguk pelan, tapi dalam hatinya ada badai yang tak bisa ia ceritakan. Ia tahu, waktunya sudah dekat untuk melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang akan menguji bukan hanya dirinya, tapi juga cinta Cantika. Beberapa minggu kemudian, semuanya berubah. Arya pulang sore itu dengan wajah tenang, tapi nada suaranya berat. "Cantika, aku mau ngomong sesuatu." Cantika menoleh dari meja rias. "Ada apa?" "Aku berhenti kerja," katanya datar. Cantika spontan menatapnya lebar. "Berhenti? Maksudmu, dipecat?" Arya menggeleng. "Enggak. Aku yang mutusin sendiri. Aku pengen istirahat dulu, mungkin cari arah baru." Cantika berdiri, suaranya meninggi. "Kamu gila? Kamu pikir hidup bisa jalan dari udara? Tagihan apartemen, cicilan mobil, semua itu siapa yang bayar?" Arya menunduk. "Aku masih punya tabungan. Kita bisa hemat dulu sementara." "Hemat?" Cantika mendengus. "Kamu tahu nggak, aku punya jadwal perawatan minggu depan, skincareku aja udah mau habis." "Terus gimana?" Arya menarik napas dalam. "Aku cuma minta kamu sedikit sabar, Cantika. Aku lagi butuh waktu buat mikir." Cantika membuang pandangan. "Kamu dulu janji mau jaga aku, Arya. Katanya nggak bakal biarin aku kekurangan." "Aku nggak ingkar janji," balas Arya lirih. "Aku cuma lagi berjuang dengan cara lain." Tapi kata-katanya seolah tak lagi punya arti bagi Cantika. Sejak hari itu, suasana rumah mereka berubah. Cantika mulai dingin, jarang senyum, jarang bicara. Belanja tetap jalan, tapi diam-diam ia mulai menyembunyikan struk di bawah tumpukan pakaian. Arya tahu, tapi ia tak pernah menegur. Ia hanya tersenyum getir tiap kali melihat saldo tabungannya menipis. Malam-malam mereka kini sepi.
Tak ada lagi candaan kecil. Kadang Cantika tidur lebih dulu, atau pura-pura sibuk di ponselnya hingga larut malam. Arya mencoba sabar, meski hatinya mulai mengerut seperti kertas basah. Suatu malam, ia mendengar Cantika menelepon seseorang dari balkon. Suaranya pelan, tapi cukup jelas untuk membuat dada Arya bergetar. "Iya, aku bosen banget di rumah. Dia tuh nggak kerja, tapi masih sok tenang aja. Kamu aja deh yang ngerti aku." Arya menahan napas. Ia berdiri di balik pintu kamar, menatap sosok istrinya yang tampak berseri-seri di bawah lampu malam, senyum yang sudah lama tak ia dapatkan lagi, kini justru ia lihat saat istrinya bicara dengan pria lain. Ia tidak marah malam itu. Tidak juga menangis. Ia hanya diam, menatap langit-langit kamar hingga fajar. Dalam hati, ada sesuatu yang mulai retak, bukan cintanya, tapi kepercayaannya. Hari demi hari berjalan seperti tanpa warna. Arya mulai bekerja serabutan, mengajar kursus privat komputer di rumah-rumah. Cantika semakin sering keluar rumah dengan alasan arisan atau ketemu teman lama. Arya tahu, tapi ia tetap menahan diri. Ada alasan besar kenapa ia tidak ingin bereaksi terburu-buru. Suatu sore, saat Cantika sedang bersiap keluar, Arya bertanya lembut. "Kamu mau kemana, sayang?" "Arisan," jawab Cantika cepat sambil mengoles lipstik. "Kamu mau aku beliin makan malam?" Arya tersenyum kecil. "Nggak usah. Aku masih kenyang." Cantika pergi tanpa menatap suaminya lagi. Begitu pintu tertutup, Arya menghela napas panjang. Di tangannya, ada sebuah foto kecil, foto Cantika sedang makan malam dengan seorang pria di restoran yang dulu sering mereka kunjungi berdua. Ia dapat foto itu dari seorang teman lamanya di kantor dulu. Dan pria di foto itu bukan orang asing. Ia adalah Rio, mantan bawahannya, karyawan yang dulu sangat ia percayai. Arya menatap foto itu lama, jemarinya bergetar halus. "Jadi, ini caramu menunjukkan cinta, Cantika," bisiknya. Malam itu, hujan turun deras. Arya duduk di ruang tamu sendirian. Dalam pikirannya, masa-masa awal pernikahan mereka berputar seperti film lama. Tawa Cantika, mata berbinar itu, janji-janji yang dulu terasa suci. Kini semua seperti ilusi. Ia menatap cincin kawin di jarinya, berbisik pelan. "Mungkin kamu memang butuh tahu siapa aku sebenarnya." Tatapan matanya dingin, tapi bukan karena marah, karena kecewa yang terlalu dalam untuk ditangisi. Hari-hari di rumah Arya dan Cantika kini terasa seperti musim kemarau yang panjang, kering, panas, dan penuh retakan kecil yang tak terlihat tapi nyata. Sudah 3 bulan sejak Arya memutuskan berhenti bekerja. Tabungan perlahan menipis, sementara Cantika makin sering keluar rumah dengan alasan yang tak pernah sama. Kadang arisan, kadang ngopi bareng teman, atau belanja diskon. Namun Arya tahu, sebagian besar alasan itu hanya topeng. Pagi itu, saat matahari baru muncul, Arya menyiapkan sarapan. Nasi goreng sederhana, telur mata sapi, dan teh hangat. Cantika keluar dari kamar dengan riasan lengkap, parfum wangi menembus udara. "Kamu nggak bilang mau kemana?" tanya Arya lembut, sambil menatap piring yang masih utuh di meja. Cantika tersenyum tipis, tak menatap suaminya. "Ada janji. Aku nggak bisa sarapan." "Setiap hari kamu ada janji, ya?" Cantika berhenti sejenak. "Kamu nyindir aku?" "Nggak. Aku cuma tanya." Cantika mendesah kesal. "Arya, kamu tuh berubah banget sejak nggak kerja. Jadi terlalu curigaan. Aku cuma butuh suasana baru. Di rumah terus juga bikin stres." Arya mengangguk pelan. "Aku ngerti. Tapi jangan lupa, rumah ini juga butuh perhatian." "Perhatian?" Cantika tertawa kecil, sinis. "Dari mana? Listrik, air,
cicilan, semua itu juga butuh uang. Kamu pikir bisa bayar pakai perhatian? Suaranya menampar lebih keras dari kata-kata. Arya diam, menunduk. Ia tak ingin bertengkar, tapi luka itu mulai terasa dalam. Sore hari, Arya duduk di teras apartemen, menatap kota Jakarta yang sibuk. Dari kejauhan, terlihat mobil yang sering menjemput Cantika berhenti di bawah. Mobil hitam, berkilau, dengan plat nomor yang ia hafal. Mobil itu milik Rio. Hatinya terasa disayat. Tapi sekali lagi, ia memilih diam. Biar waktu yang jawab, gumamnya lirih. Malamnya, Cantika pulang. Bau parfum laki-laki samar tercium di bajunya. Arya pura-pura tertidur, tapi dalam hatinya ia berperang. Ia ingin menegur, tapi setiap kali menatap wajah istrinya, yang muncul adalah kenangan masa lalu, masa ketika mereka tertawa di bawah hujan, makan nasi bungkus di pinggir jalan, saling berjanji tak akan berubah. Tapi janji memang sering kalah oleh kenyataan. Beberapa hari kemudian, Arya mendapat pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Mas, hati-hati sama istri. Aku lihat dia sering sama Rio. Bahkan pernah ke hotel bareng." Arya membaca pesan itu berkali-kali. Jari-jarinya bergetar. Ia tak langsung membalas, hanya menutup ponselnya perlahan. Ia tahu, waktu untuk bertindak sudah semakin dekat. Hari Sabtu sore, Cantika sedang bersiap di depan kaca. Gaun pendek warna merah muda membalut tubuhnya sempurna. "Kamu cantik banget," ujar Arya tiba-tiba dari balik pintu. Cantika sedikit terkejut. "Oh, makasih. Acara apa?" "Teman lama ulang tahun," jawabnya cepat. "Kenapa?" Arya tersenyum samar. "Cuma nanya. Aku ikut boleh?" Cantika langsung menoleh, wajahnya tegang. "Kamu? Ngapain ikut? Aku juga nggak enak nanti kalau datang bawa suami yang lagi nganggur." Kata itu menusuk. "Nganggur?" Arya tersenyum pahit. "Iya, kamu benar. Aku nggak pantas." Cantika terdiam, lalu menunduk sejenak, mungkin sedikit menyesal, mungkin juga tidak. Setelah itu, ia keluar tanpa pamit lagi. Arya menatap punggungnya yang menjauh dari jendela, lalu menyalakan ponselnya. Ada satu pesan yang sudah lama menunggu. Dari seseorang bernama Tono, asisten pribadinya dulu. "Semua sudah siap, Pak. Tinggal aba-aba dari Bapak." Arya mengetik balasan singkat. "Belum sekarang. Aku mau lihat lebih dulu sampai di mana batas kesetiaannya." Beberapa minggu berlalu. Arya sengaja tidak bertanya lagi soal kemana Cantika pergi. Ia hanya mengamati. Kadang mengikuti diam-diam dari jauh, kadang meminta orang lain yang melaporkan. Ia melihat Cantika semakin lepas kendali. Restoran mewah, perhiasan baru, tas-tas mahal, semua muncul entah dari mana. Suatu kali, ia bahkan melihat Rio menggandeng Cantika di parkiran mal, mesra, tanpa rasa takut. Disitulah Arya sadar, Cantika bukan sekadar goyah, tapi sudah jauh melangkah. Malam itu, ia duduk di ruang tamu. Foto pernikahan mereka di dinding menatapnya seolah menuduh. Cantika baru pulang, wajahnya berseri-seri, tapi senyumnya memudar saat melihat Arya menatapnya tajam. "Kamu dari mana?" "Ngopi bareng teman," jawabnya cepat. "Teman siapa?" "Teman arisan." Arya mendengus kecil. "Oh, Rio juga ikut ngopi?" Cantika tertegun. "Apa maksudmu?" "Aku lihat kalian di Central Park. Kamu ketawa, dia belai rambutmu. Aku cuma pengen pastiin, itu bener kamu atau bukan." Cantika tercekat. "Kamu ngikutin aku?" "Aku cuma suami yang kebetulan lewat." Cantika membuang pandangan, lalu berkata dingin, "Kamu udah berubah, Arya. Kamu dulu nggak pernah jadi suami yang mengekang." "Aku nggak mengekang."
Aku cuma nggak mau kehilangan harga diri. Suasana hening. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Cantika akhirnya bicara dengan nada rendah tapi menusuk. Mungkin, memang kita udah beda jalan. Aku capek hidup kayak gini. Kamu nggak kerja, aku harus tahan malu sama teman-teman. Aku butuh hidup yang lebih baik, Arya. Lebih baik, atau lebih mewah? Tanya Arya datar. Cantika tak menjawab. Ia mengambil tasnya dan masuk ke kamar, meninggalkan Arya yang terdiam mematung. Malam itu, Arya menulis sesuatu di buku catatannya. Baris demi baris rapi, penuh ketenangan yang justru mengerikan. Cinta diuji bukan saat semuanya mudah, tapi saat dunia membalik. Dan dia gagal di ujian itu. Setelah menulis, ia menutup buku itu, menatap ke jendela, dan mengirim satu pesan ke Tono. Besok, atur pertemuan semua karyawan. Termasuk Rio. Aku akan datang. Keesokan harinya, Cantika bangun pagi dengan semangat berbeda. Rio mengundangnya ke sebuah acara perusahaan besar. Kamu bakal lihat masa depan kita di sana, kata Rio lewat pesan. Cantika senang, pikirnya inilah saatnya ia benar-benar lepas dari bayang-bayang suami yang menurutnya gagal. Ia berdandan cantik, mengenakan gaun terbaiknya. Dalam hati, ia bahkan merasa sedikit puas, mungkin karma sudah berbalik. Ia yang dulu takut miskin, kini punya pria sukses baru. Sore itu, mereka tiba di aula besar tempat acara perusahaan diadakan. Spanduk bertuliskan, Gathering Tahunan PT Aruna Group terbentang megah di panggung. Cantika berjalan di samping Rio dengan senyum percaya diri, tak sadar bahwa langkahnya sedang menuju ke titik balik hidupnya. Di tengah keramaian, lampu sorot tiba-tiba menyorot panggung. Musik berhenti. Semua mata menatap ke satu arah, ke sosok pria berjas abu-abu yang melangkah masuk dengan tenang. Cantika membeku. Ia mengenali langkah itu, bahu itu, wajah itu. Arya. Dan di layar besar di belakang panggung, muncul tulisan. Selamat datang Direktur Utama PT Aruna Group, Bapak Arya Prasetya. Cantika tertegun, darahnya serasa berhenti mengalir. Seketika ruangan besar itu hening. Musik berhenti, gelas berhenti beradu, bahkan napas para tamu seolah menahan diri di tenggorokan. Semua mata tertuju pada sosok lelaki yang melangkah ke tengah panggung dengan tenang, jas abu-abu pas di badan, wajah tegas tapi penuh ketenangan yang anehnya menakutkan. Arya. Cantika berdiri mematung di antara kerumunan, jantungnya berdegup seolah akan meledak. Rio di sampingnya juga menegang, wajahnya pucat seperti kertas. Tangannya yang tadi menggenggam tangan Cantika perlahan melepas. Lampu sorot menyorot wajah Arya dari sisi kanan, membuat siluetnya tampak lebih gagah dari biasanya. Ia mengambil mikrofon dari MC yang tak berani bicara apapun, lalu berkata dengan suara rendah namun jelas. Selamat sore, semuanya. Maaf, saya datang sedikit terlambat. Ada urusan pribadi yang harus saya selesaikan lebih dulu. Beberapa karyawan langsung berbisik. Jadi benar, Pak Arya balik lagi? Direktur utamanya dia toh. Tapi bagi Cantika, semua itu terdengar jauh. Otaknya sibuk memutar ulang semua percakapan, semua malam ketika ia menganggap suaminya pengangguran. Ternyata, selama ini, lelaki yang ia rendahkan adalah bos besar tempat Rio bekerja. Arya memandang sekeliling. Matanya menyapu ruangan, lalu berhenti pada dua sosok di sudut kanan aula, Cantika dan Rio. Tatapan itu membuat dada Cantika serasa ditusuk. Hari ini, lanjut Arya dengan nada tenang, aku ingin berbicara tentang arti kepercayaan dan kesetiaan. Dua hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, tapi bisa hilang karena keserakahan. Para tamu saling pandang. Rio menunduk makin dalam. Cantika berusaha bersembunyi di balik tamu lain, tapi seolah mata Arya selalu tahu di mana dia berdiri. Beberapa bulan lalu, suara Arya kembali terdengar, aku sengaja mundur dari jabatan ini.
Aku bilang ingin istirahat, padahal aku sedang memuji seseorang yang paling aku cintai. Aku ingin tahu apakah dia mencintaiku karena aku, atau karena apa yang aku punya. Ruang itu kembali sunyi. Cantika mulai gemetar. Air matanya mulai jatuh tanpa bisa ditahan. Dan ternyata, Arya menarik napas panjang, ujian itu sudah memberikan jawabannya. Tiba-tiba, layar besar di belakang panggung menyala. Menampilkan beberapa foto, hasil tangkapan kamera CCTV restoran, mall, dan parkiran. Terlihat jelas Cantika bersama Rio, tertawa, berpegangan tangan, bahkan masuk ke hotel yang sama malam hari. Jeritan kecil terdengar dari beberapa tamu. Cantika menutup mulutnya, wajahnya pucat pasi. Rio spontan berlari ke depan, mencoba mengambil mikrofon. "Pak, saya bisa jelaskan." Arya menatapnya dingin. "Jelaskan? Kamu mau jelaskan apa? Bahwa kamu tidur dengan istri atasanmu sendiri?" Rio terdiam, tak bisa berkata apa-apa. "Kamu saya percaya dulu karena kerja kerasmu, Rio. Tapi ternyata, kamu malah menodai kepercayaan itu. Mulai hari ini, kamu bukan bagian dari perusahaan ini lagi." Dua petugas keamanan berdiri di dekat Rio. Rio menatap Cantika dengan panik, lalu berbisik cepat, Aku minta maaf." Namun Cantika hanya terisak, tak sanggup menatap siapapun. Arya turun dari panggung perlahan. Langkahnya tenang, tapi setiap langkah seperti menghantam jantung Cantika. Ia berhenti tepat di depannya. "Cantika," katanya pelan tapi tajam, "sekarang aku ingin dengar, kenapa?" Cantika menangis terseduh. "Arya, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku kira kamu kira aku apa? Pria gagal? Pengangguran?" Cantika terisak makin keras. "Aku cuma takut hidup miskin, Arya. Aku nggak bisa bayangin kehilangan semuanya. Aku salah, aku tahu." "Salah?" Arya tertawa kecil, getir. "Kamu nggak cuma salah, Cantika. Kamu menghancurkan hal yang paling berharga, kepercayaan." Air mata Cantika jatuh membasahi gaun mahalnya. "Maaf, aku mohon maaf." "Maaf nggak bisa menghapus pengkhianatan," kata Arya lirih. "Kalau cinta hanya berjalan saat dompet tebal, itu bukan cinta. Itu kontrak." Ucapan itu disambut bisik-bisik tamu yang tertegun. Beberapa karyawan perempuan bahkan menunduk, tak sanggup melihat pemandangan menyedihkan itu. Arya menatap Cantika terakhir kali. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan?" Cantika menggeleng pelan. "Aku rela kehilangan segalanya untuk buktiin kesetiaanmu. Tapi ternyata, yang pertama kamu tinggalkan malah aku." Kalimat itu menutup semua ruang pembelaan. Cantika jatuh berlutut, menangis di lantai marmer dingin. Rio sudah diseret keluar oleh keamanan. Arya berbalik, melangkah pergi dengan tenang diiringi tepuk tangan kecil dari beberapa karyawan, bukan karena senang, tapi karena kagum atas ketegasannya. Di luar ruangan, langit mendung. Arya berdiri di bawah kanopi, menarik napas panjang. Ia menatap hujan yang mulai turun, lalu berkata pelan, hampir seperti bicara dengan dirinya sendiri. "Kadang Tuhan membiarkan kita kehilangan cinta, supaya kita belajar siapa yang pantas diperjuangkan." Suara itu tertelan oleh derasnya hujan. Di belakangnya, Cantika berlari keluar, wajahnya basah entah oleh air mata atau hujan. Ia berusaha memegang tangan Arya. "Arya, tolong, jangan tinggalkan aku. Aku menyesal, aku benar-benar menyesal." Arya menatapnya lama. Menyesal itu datang setelah kehilangan, bukan sebelum. "Dan sayangnya, aku udah kehilangan semuanya, termasuk rasa percayaku padamu." Ia menatap cincin di jarinya, lalu melepasnya perlahan, menaruhnya di tangan Cantika. "Simpan ini. Buat kenang-kenangan dari laki-laki yang pernah kamu sebut cinta."
Arya berjalan pergi di bawah hujan, meninggalkan Cantika yang terisah sendirian di pelataran gedung. Gaun mahalnya kini basah kuyup, make-up-nya luntur, tapi itu tak seberapa dibanding rasa malu dan penyesalan yang mencekik dadanya. Beberapa minggu kemudian, berita tentang skandal itu menyebar luas di kalangan bisnis. Rio menghilang entah kemana. Cantika pindah dari apartemen, hidup sederhana di rumah kontrakan kecil, jauh dari hingar-bingar dunia yang dulu ia banggakan. Sementara Arya kembali memimpin perusahaannya dengan tenang. Namun di setiap malam yang sepi, ia tetap menatap langit kota dari jendela kantornya, bukan dengan amarah, tapi dengan keteguhan. Aku tidak menyesal memujinya, gumamnya. Karena setidaknya, aku tahu siapa yang benar-benar mencintaiku, dan siapa yang hanya mencintai dompetku. Sudah lebih dari 6 bulan sejak malam itu, malam di mana seluruh hidup Cantika runtuh di depan banyak orang. Sejak saat itu, hidupnya berubah total. Ia kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Tidak lagi ada apartemen tinggi, tidak lagi ada mobil mewah, tak ada pula lemari penuh tas dan pakaian bermerek. Semua sudah dijual untuk bertahan hidup. Setiap pagi, Cantika menatap cermin kecil di kamarnya, wajahnya tampak berbeda. Bukan karena kehilangan riasan mahal, tapi karena kehilangan sorot bahagia yang dulu selalu ia banggakan. Rambutnya kini sederhana dikuncir ke belakang, kulitnya tak lagi dirawat serum mahal. Tapi anehnya, justru di situ ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan dulu. Namun satu hal tak berubah, rasa sesalnya pada Arya. Nama itu masih terus terucap di setiap doa malamnya. Suatu sore, Cantika memberanikan diri datang ke gedung PT Aruna Group. Ia berdiri di depan lobi besar yang dulu sering ia kunjungi sebagai istri direktur, tapi kini hanya sebagai tamu tak dikenal. Petugas keamanan hampir tak mengenalinya. "Maaf, Bu, Ibu ada janji dengan siapa?" Cantika menelan ludah. "Dengan Pak Arya." Petugas itu ragu. "Sebentar, saya tanyakan dulu ya, Bu." Beberapa menit kemudian, seorang asisten keluar. Wajahnya datar. "Maaf, Pak Arya sedang rapat. Bisa titip pesan?" Cantika menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, saya tunggu di luar." Ia duduk di bangku depan gedung, menatap orang-orang lalu lalang. Mereka tampak sibuk, bersemangat, dan sukses, seperti dirinya dulu, saat merasa dunia ada di genggamannya. Kini semuanya lenyap. Langit sore mulai redup. Ia menatap ke arah pintu kaca besar, berharap sosok yang dirindukannya muncul. Dan akhirnya, setelah hampir 1 jam menunggu, Arya keluar. Wajahnya tenang, langkahnya mantap seperti biasa. Namun kali ini, ia tampak sedikit lebih dewasa. Ada keteduhan dalam sorot matanya yang dulu jarang terlihat. Cantika berdiri terburu-buru. "Arya?" Suaranya bergetar. Arya menatapnya sejenak, lalu tersenyum kecil. "Cantika." Suara itu lembut, tapi berjarak. "Boleh aku bicara sebentar?" tanya Cantika, hampir berbisik. Arya mengangguk, lalu mengajaknya duduk di taman kecil di depan gedung. Beberapa detik pertama, tak ada kata yang keluar. Hanya suara angin dan langkah karyawan yang lewat di kejauhan. Cantika akhirnya berkata pelan, "Kamu kelihatan lebih tenang sekarang." Arya tersenyum tipis. "Mungkin karena aku udah berdamai sama semuanya." Cantika menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku datang bukan untuk minta balikan. Aku cuma pengen minta maaf sekali lagi. Aku tahu, semua kata maaf di dunia ini nggak cukup buat membalikan kepercayaan yang udah aku rusak. Tapi aku cuma ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal." Arya menatapnya lama. "Aku tahu kamu menyesal, Cantika. Tapi penyesalan itu datang setelah semuanya terlambat." "Aku tahu," katanya lirih. "Aku cuma ingin kamu tahu, kalau setiap hari aku menyesali keputusanku. Aku salah nilai kamu.
Aku pikir kebahagiaan itu cuma tentang uang dan kemewahan. Tapi ternyata, waktu aku kehilangan semuanya, baru aku sadar, yang paling mahal justru orang yang sabar mencintai aku dulu. Arya menarik napas panjang. Tatapannya lembut, tapi tegas. Kamu nggak sepenuhnya salah, Cantika. Dunia memang sering bikin orang buta. Kadang, kita baru tahu arti kesetiaan setelah kehilangan orang yang benar-benar tulus. Cantika menatapnya dengan mata basah. Kamu udah maafin aku? Maaf itu udah aku kasih sejak lama, jawab Arya. Bukan buat kamu, tapi buat diriku sendiri. Karena aku nggak mau terus hidup dengan kebencian. Cantika terdiam. Kata-kata itu menenangkan sekaligus menyakitkan. Arya telah memaafkannya, tapi tak berarti ia akan kembali. Hening sejenak. Cantika menatap tangan Arya yang masih memakai jam tangan lama, jam yang dulu ia belikan sebagai hadiah ulang tahun pertama pernikahan mereka. Kamu masih pakai itu? Tanyanya pelan. Arya tersenyum samar. Iya. Jam ini pengingat, kalau waktu nggak bisa diulang. Tapi juga pengingat, kalau setiap waktu bisa jadi kesempatan buat belajar. Air mata Cantika jatuh lagi. Aku bahagia kamu masih jadi orang baik. Aku kira kamu bakal benci aku seumur hidup. Benci cuma bikin hati capek, jawab Arya. Aku cuma belajar, jangan pernah jatuh cinta pada topeng. Karena ketika topengnya lepas, kamu baru tahu siapa yang benar-benar di depanmu. Cantika menatapnya, senyumnya getir. Dan aku cuma belajar satu hal, kalau cinta tanpa ketulusan cuma akan jadi luka. Setelah percakapan itu, mereka berdua berdiri. Cantika menatap wajah Arya untuk terakhir kalinya, mencoba menghafal setiap garisnya. Aku doakan kamu bahagia, Arya. Terima kasih, jawab Arya pelan. Kamu juga, semoga bisa nemuin versi terbaik dari dirimu. Cantika menunduk, lalu berjalan pergi perlahan. Langkahnya pelan, tapi mantap, seolah untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti makna kehilangan. Arya menatap punggung itu menghilang di antara kerumunan orang. Dalam hati, ada rasa lega bercampur sedih. Ia tahu, meski cinta mereka berakhir, kisah itu tetap akan jadi bagian penting dalam hidupnya, pelajaran yang tak ternilai. Beberapa bulan kemudian, Arya kembali menjalani hidupnya dengan damai. Ia tak lagi sibuk membuktikan apapun pada siapapun. Perusahaannya berkembang pesat, tapi ia tetap sederhana seperti dulu. Naik mobil biasa, makan di warung, menyapa karyawan tanpa jarak. Ia tak mau kehilangan sisi manusiawinya hanya karena harta. Kadang, di sela-sela kesibukan, ia masih membuka buku catatannya, buku yang dulu ia tulis malam sebelum mengungkap kebenaran. Di halaman terakhir, tertulis kalimat yang kini menjadi prinsip hidupnya. Kesetiaan bukan diuji oleh kemewahan, tapi oleh kehilangan. Yang bertahan di saat susah, itulah cinta sejati. Ia menutup buku itu perlahan, menatap langit senja dari jendela kantornya. Senyumnya tenang, tulus, tanpa dendam. Di sisi lain kota, Cantika sedang menulis di buku harian lusuhnya. Tulisan tangannya bergetar, tapi jelas. Aku pernah punya segalanya, lalu kehilangan semuanya. Tapi justru dari kehilangan itu aku belajar arti cinta dan kesetiaan. Arya bukan cuma mantan suami, dia adalah cermin yang menunjukkan betapa bodohnya aku saat memilih kemewahan daripada hati. Ia menatap langit sore yang sama, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya terasa ringan. Mungkin karena ia sudah berdamai dengan masa lalu. Atau mungkin karena di dalam hatinya, doa kecil untuk Arya masih terus hidup, bukan lagi doa agar kembali, tapi doa agar bahagia. Malam pun tiba. Di dua tempat berbeda, dua hati yang pernah menyatu kini sama-sama memandang langit. Tak lagi saling memiliki, tapi saling memahami. Dan di antara cahaya lampu kota, hanya satu hal yang tersisa. Cinta yang telah gagal diuji oleh kemewahan,
tapi berhasil mengajarkan arti kesetiaan yang sejati.